Oh, bisa direkam. Alhamdulillah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Teman-teman, kita pada malam ini kehadiran tamu besar, Mbak Gayatri Mutari, yang akan menyampaikan tentang pacaran sufi versus pernikahan dini. Ini tema yang sangat menarik bagi kita maupun yang sudah punya anak ataupun yang lagi mencari pasangan. Mungkin untuk lebih efektifnya waktu, saya persilakan kepada Mbak Gayatri. Silakan, Mbak. Terima kasih, Kak Andri. Oh, jangan lupa dong, moto kita, Generasi Hijrah Indonesia. Oh ya, generasi hijrah Indonesia. Hijrah kemana? Hijrah ke Indonesia dong. Hore. Nah, Siap. sekarang ini sedang ramai diperbincangkan mengenai iklan atau promosi dari Aisyah Wedding yang mengiklankan jasa untuk pernikahan bagi anak usia anak ya. Jadi mereka memberi jasa, menyediakan atau istilahnya apa ya, memberikan jadi biro jodoh gitu ya untuk suami bagi anak-anak terutama dari keluarga yang tidak mampu. Nah, ketika saya membaca atau mengetahui viral mengenai aisyahwedding.com ini, saya teringat beberapa, mungkin baru 2 bulan yang lalu, pembantu rumah tangga saya ini memiliki putri baru berumur 17 tahun dan sudah punya pacar dan sudah ngebet pengen menikah. Padahal menurut undang-undang sekarang tidak boleh menikah di bawah usia 19 tahun atau sebelum usia 19 tahun tidak boleh menikah. Dan ibunya tahu, saya sudah memberi edukasi kepada ibunya atau yang bekerja dengan saya ini, dan anaknya juga tahu bahwa sekarang sudah tidak boleh lagi, sehingga mereka tidak akan mendapatkan akta nikah kecuali meminta dispensasi. Tapi anaknya ini walaupun saya sudah mencoba mendekati, dia tetap ingin menikah. Ibunya sendiri sebetulnya tidak ingin anaknya menikah. Ayahnya tipe yang tidak bertanggung jawab ya, maksudnya kurang bertanggung jawab bagi keluarga, jadi sering bepergian dan memang latar belakang pendidikannya tidak ada. Ayahnya, ibunya SMP, ayahnya tidak ada, ayahnya tidak bisa baca tulis. Kemudian keluarga besarnya itu yang mendorong agar anak ini segera menikah karena ada beberapa faktor seperti misalnya doktrin kalau sudah pacaran takut zina. Kemudian mereka itu punya anggapan bahwa ya sudah kalau nanti menikah tidak akan merepotkan ibunya. Ibunya ini yang bekerja dengan saya itu punya anak 6. Nah, ya udah nanti kalau sudah ada suami kan tidak merepotkan ibunya lagi dan kalaupun terjadi sesuatu ya sudah dilakoni saja. Begitu. Dan seterusnya. Jadi dari situ saya menyadari bahwa begitu kompleksnya masalah pernikahan anak ini dari sisi sosiologis, dari sisi agama, dari sisi bagaimana kita selama ini melihat kehidupan. Itu kemudian saya mencoba menulisnya di dalam satu tulisan yang saya beri judul Kompleksnya Melawan Pernikahan Anak. Saya menulis di situ ada sekitar berapa ini saya tulisnya, ada 6 ya. Ada 6 masalah yang saya soroti untuk sementara waktu. Saya pikir ada lebih dari 6, tapi ini yang saya soroti. Pertama itu tadi kan ada doktrin mengenai zina. Dan konteks zina di sini adalah konteks seks pramarital. Jadi daripada terjadi aib, anak usia di bawah 19 tahun itu dinikahkan saja. Kalau daripada pacaran-pacaran terus hamil di luar nikah, sebelum hamil mending dinikahkan saja. Itu konsep yang ada di banyak masyarakat. Tidak hanya muslim loh, yang Kristen juga saya pikir sama. Jadi mereka juga ada kekhawatiran jika
anaknya itu melakukan seks yang menyebabkan kehamilan. Nah, biasanya yang ditawarkan oleh saudara-saudara kita dari kaum studio Islam atau Neo Islam adalah ya ta'aruf, kemudian Indonesia tanpa pacaran, dan pernikahan usia dini. Tapi menurut saya ini, solusi ini lucu ya. Jadi orang disuruh menikah muda, tidak pacaran gitu. Kenapa orang tidak dianjurkan pacaran gitu kan? Itu aneh menurut saya. Itu akan saya jelaskan nanti. Tetapi yang saya ingin tawarkan dari doktrin mengenai seks pramarita ini adalah bagaimana jika doktrin ini diubah bahwa seks pramarita pada usia 19 tahun, sebelum 19 tahun itu merugikan kesehatan. Jadi gimana kalau kita itu lebih fokus kepada bukan dosa, tetapi kepada segi kesehatan. Nah, terutama merugikan kesehatan perempuan. Selain itu, pernikahan usia dini berarti tanggung jawab ekonomi yang harus ditanggung oleh kedua pasangan. Bagi perempuan, kerugian kesehatan itu terutama adalah misalnya kanker. Ya, kalau saya sudah mengajarkan loh kepada anak dari pembantu saya bahwa kalau kamu melakukan hubungan seks sebelum usia 18 tahun, kamu akan semakin berisiko menderita kanker. Kalau tidak salah namanya cervix ya. Itu. Kemudian saya juga melihat gini. Ini dari sudut pandang bahasa. Kata zina secara etimologi Semit terkait dengan pelacuran atau persundalan. Jadi kata zona. Jadi kalau kita ingin strict mengikuti konteks ruang dan waktu zaman Rasulullah, maka kita mestinya pakai istilah kata zina atau zona itu sesuai dengan konteks ruang dan waktu itu. Nah, jadi konteks zina itu pertama bisa dipahami sebagai konteks pelacuran atau persundalan, atau yang kedua adalah terjemahan dari kata tinaf. Tinaf itu artinya adalah seks ekstramarital, bukan seks pramarital ya. Jadi kata zina di sini tidak ada hubungannya dengan pramarita. Misalnya kalau pramarita itu adalah dua orang yang tidak terikat pernikahan lalu melakukan hubungan seks. Itu adalah pramarita. Jadi daripada kita ribet ya membahas mengenai masalah etimologi, konteks ruang dan waktu dan lain sebagainya, bagaimana kita fokusnya adalah para mubalik ini menekankan keutamaan supaya anak-anak itu menunda seks. Terus keutamaan secara psikologis bagi perkawinan setelah usia 20 tahun. Ditekankan keutamaannya itu secara kesehatan jiwa, secara kesehatan reproduksi, dan kesehatan keuangan suami maupun istri. Saya pikir bisa kok ya, walaupun mungkin kelihatannya agak sulit. Katanya kan anak muda itu punya hormon-hormon. Kalau melihat kacamata pribadi saya atau pengalaman banyak orang, sebetulnya orang itu mampu untuk belajar menunda keinginan-keinginan hormonal itu, diajari sampai cukup mampu secara psikologis melakukannya, dan juga akhirnya hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Yang kedua, nah yang menarik, tadi ada doktrin bahwa ya udah kalau menikah kan bisa mengurangi masalah keluarga, ya kan? Sama itu Aisyah Wedding itu juga menawarkan solusi. Ya daripada anaknya itu merepotkan orang tua, daripada kelaparan, kan lebih baik menikah gitu kan. Oke, saya lebih suka untuk melihat bahwa kita tidak boleh untuk mengesampingkan masalah kemiskinan struktural, oke? Itu di satu sisi. Di sisi yang lain adalah kalau kita sebagai mubalik atau pendakwah, sebaiknya itu lebih menekankan ceramah atau doktrin bahwa menikah itu bukan solusi bagi masalah keuangan atau bukan solusi bagi masalah kehidupan. Bahkan ada orang yang mungkin punya pengalaman buruk dengan pernikahan bilang malah itu jadi bikin masalah baru. Ya bisa saja seperti itu. Tapi intinya adalah seperti ini. Secara teoritis dalam fikih Islam yang umum ya, sebetulnya kalau baca di Al-Quran lagi, kewajiban suami itu menafkahi istri, oke.
Sedangkan kewajiban istri hanya loh ya, melayani secara seks. Jadi tidak termasuk memasak, mencuci, ngurus rumah tangga, ya kan? Sebetulnya enggak, itu tidak ada dalam hukum fikih Islam. Nah, tapi apa pada faktanya? Banyak lelaki tidak memiliki penghasilan tetap, bahkan tidak punya penghasilan sama sekali. Seperti tadi suami dari pembantu saya itu, dia tidak punya penghasilan tetap. Akhirnya apa? Pembantu saya yang harus bekerja menjadi tulang punggung keluarga dan bahkan berperan ganda. Kalau saya tanya, apakah suami kamu itu mencuci? Apakah suami kamu ngomong anak? Kadang-kadang juga nggak ngomong anak, nggak nyuci juga. Yang mencuci, kalau anaknya nggak mencuci, dia yang mencuci baju. Ini kan jadi namanya peran ganda dalam keluarga. Karena itu kita harus lebih banyak memfokuskan kepada hal-hal yang natural aja lah, humanis yang biasa kita alami sehari-hari, bahwa kita ini semua kan nggak hidup selama-lamanya. Lelaki tidak hidup selama-lamanya. Ya, kalau seorang lelaki itu tiba-tiba meninggal, stroke, kecelakaan kerja, siapa yang jadi tulang punggung keluarga kalau bukan istrinya, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Ya, misal saya sering bilang, gimana Mita kalau kamu itu tidak ada, gitu kan? Siapa yang akan mengurus anak-anakmu sedangkan suami kamu seperti itu? Ya, jadi yang harus menjadi topik ceramah para mubali ini menurut saya adalah setiap orang, laki maupun perempuan, itu mampu mandiri dan berdaulat dalam hal keuangan agar bisa menopang dirinya dan keluarganya bersama-sama. Jadi saat menikah, berbagi tugas dan peran sesuai konteks masing-masing, oke? Sesuai kapasitasnya masing-masing. Itu pasti ada satu komitmen yang disepakati bersama. Itu nanti kita akan bahas dalam konteks pacaran ala sufi ya. Sekarang kita masih melihat tentang pernikahan dini. Kemudian muncul kan di Aisyah Wedding itu saya menemukan gambar yang menunjukkan Rasulullah aja menikahi Aisyah yang masih anak-anak gitu kan. Tentu saja itu menjadi satu bulan-bulanan bagi kaum orientalis dan kaum yang anti-Islam dan orang yang Islamfobia untuk mengolok-olok Rasulullah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah setiap orang harus kembali kepada kajian antropologi dan historiografi. Kebetulan ada antropolog nih di sini yang ikut bersama kita. Jadi bukan kepada teologi tentang seseorang yang hidupnya udah 1400 tahun yang lalu. Apakah di zaman Rasulullah sudah ada Zoom meeting? Kan tidak ada, ya kan? Nah, sampai abad 17 Masehi, kalau saya sebagai sarjana sejarah belajar sejarah, saya membaca yang namanya raja-raja Eropa, permaisuri-permaisuri Eropa. Misalnya ibunya Ratu Elizabeth ya. Ibunya Ratu Elizabeth itu menikah pada usia kalau tidak salah 14 tahun. Bahkan sama di mana-mana, kalau sudah haid ya menikah begitu. Jadi bukan hanya dalam konteks komunitas muslim. Jadi keliru kalau untuk mengatakan Nabi Muhammad itu pedofil. Sedangkan di seluruh kebanyakan peradaban pada masa itu menikah pada usia di bawah umur 17 tahun, 15 tahun, bahkan 13 tahun itu biasa gitu. Undang-undang di Yunani kuno, Romawi kuno itu ada undang-undang pertunangan dilakukan anak perempuan berumur 9 hingga 11 tahun, lelakinya umur 11 hingga 15 tahun. Itu bangsa bule loh, Yunani Romawi kuno gitu kan. Sezaman dengan zamannya Rasulullah. Artinya apa? Oke, sekarang kita singkirkan saja lah ya. Hadis itu benar atau enggak, kita tidak usah ributkan lagi masa lalu yang sudah berlalu 1400 tahun yang lalu. Pada faktanya, ini semua sulit divalidasi kan ya. Peradaban manusia itu selalu berubah, selalu berevolusi. Kita lihat perkembangan kita sekarang bisa ketemu secara Zoom, oke? Kemudian kita melihat ada perubahan iklim dengan menghilangnya pulau-pulau tenggelam, ya kan? Banjir di seluruh Jawa, sekarang ada banjir di Kalimantan dan sebagainya. Penyakit yang mengerikan dengan ada pandemi sekarang, kemudian berbagai penyakit autoimun yang saya juga alami gitu kan. Akhirnya kita harusnya fokusnya apa? Fokusnya kekinian dan kesinian. Kita jangan berfokus lagi ke romantisme masa lalu tentang Rasulullah itu dulu begini gitu kan.
lihatlah sekarang bagaimana saya menganjurkan kepada teman-teman mubalik, penceramah, kiai, nyai, bahkan juga mungkin para pendeta di pelosok-pelosok yang masih punya masyarakat-masyarakat yang memiliki kebudayaan yang masih tradisional ya. Fokus kita seharusnya ada survival, menyintas, selamat di dalam konteks ruang dan waktu kita sekarang dengan kerentanan fisik kita. Sekarang kita mudah sakit kanker, ya nggak? Mudah sakit autoimun. Nah, kemudian mudah, gampang sekali kan kena sakit COVID, misalnya seperti itu. Kita harus menjaga ini sehingga kita juga bisa melahirkan, membesarkan generasi yang lebih tangguh. Yang keempat, adanya doktrin Rasulullah itu berpoligami. Sepertinya di dalam iklannya Aisyah Wedding itu, mungkin dia akan ditawarkan kepada pria yang sudah mapan, yang sudah beristri, yang sudah kaya. Ya kan tidak mungkin kalau ditawarkan kepada sesama anak muda yang masih sama-sama belum punya pekerjaan tetap, ya kan? Misalnya seperti dalam kasus tadi, pembantu saya yang anaknya itu ternyata dinikahkan dengan pacarnya, yang pacarnya itu juga belum menikah gitu kan. Mereka dinikahkan itu hanya karena takut terjadi aib. Oke. Ini saya ceritanya saya menulisnya dengan agak-agak kesel gitu ya. Ya udah, kalau memang kalian itu beria-ia sangat itu untuk mengikuti sunnah Rasulullah, oke. Ya, Rasulullah itu kan poligami. Itu lagi ada iklan yang banyak sekarang lagi lagi viral itu kan iklan khusus poligami, ya kan? Nah, saya katakan gini, gimana kalau mau ikut benar-benar sohihnya Rasulullah dalam berpoligami, mula-mula menikahlah sekitar usia 25 tahun. Sekitar usia itu menikah. Setelah itu monogami dulu selama 25 tahun seperti Rasulullah dengan Khadijah. Khadijah dengan Rasulullah itu menikah 25 tahun monogami ya, ingat monogami. Itu sunnah loh ya, ikuti ya. 3, menduda sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum menikah lagi. Jadi Rasulullah setelah Khadijah meninggal enggak langsung kawin lagi. Tunggu 3 tahun ya Bapak-bapak. Oke. Kemudian setelah itu dia menikah lagi dengan siapa? Dengan perempuan yang seusia dengannya. Mungkin sekitar umur 40 hingga 50 tahun. Kalau tidak salah Ummu Salamah atau Ummu Saudah ya, saya lupa. Nah, oke. Jadi jangan langsung cari daun muda istilahnya ya. Kenapa daun muda sih ya istilahnya? Oke. Kemudian, nah baru ya, istri keduanya itu, dia kan merasa, oh mungkin karena dia biasa tidak tidak terbiasa menikah dengan pejabat atau dia merasa perlu sendiri waktu banyak ya jadi kita tidak boleh membayangkan masyarakat yang Rasulullah itu masyarakat perempuan yang terhegemoni sebetulnya, enggak. Itu masyarakat Nabateah masih ada matriarkat. Kita bisa melihat Khadijah, kita bisa melihat ibunya Umayyah kan, yang Hindun itu, ya kan, tokoh itu sangat perempuan yang sangat kuat. Jadi kalau ahli-ahli sejarah sudah memutuskan bahwa masyarakat Nabateah Arab di tempatnya Rasulullah itu ada masyarakat seperti orang-orang Padang atau orang Jawa zaman dulu, ya, yang perempuannya itu sebenarnya sangat dominan. Nah, ya mungkin sebetulnya banyak loh orang yang dia saya ini pengalamannya, jadi saya tidak anti poligami bukan, tapi banyak orang misalnya males gitu kan, ya udah dia cari istri lain buat suaminya. Dia merasa ingin berbagi. Itu memang ada seperti itu. Saya tidak menafikan ada budaya seperti itu. Nah, budaya di Nabateah saat itu juga mungkin seperti itu. Jadi istri keduanya itu yang mencarikan istri bagi Rasulullah. Atau sunnah yang lain adalah nikahilah anak-anak perempuan atau janda dari sesepuh-sesepuh adat dalam koalisi di negeri kadipaten yang dipimpinnya. Jadi kalau bapak-bapak ingin poligami benar-benar ikut sunnah Rasulullah, nikahnya itu sama. Misalnya ikut koalisi politiknya apa, nikahi anak-anak perempuannya itu, janda-jandanya. Artinya bapak-bapak harus jadi pemimpin dulu, bupati gitu kan, misalnya raja gitu kan,
Apakah bapak-bapak raja gitu kan? Atau adipati seperti zaman dulu adipati itu menggung Ronggolawe gitu kan? Apakah seperti itu? Dan yang juga penting dan menarik, seluruh istrinya Rasulullah itu tinggal di dalam satu kompleks. Katakanlah itu seperti gedung apartemen. Setiap istri punya unit-unit satu kamar. Bukan satu kamar, satu unit apartemen. Siapkan itu bapak-bapak. Sebelum bapak-bapak begitu beria-ia sangat untuk sunnah poligami. Tapi juga perlu diingat begini. Oke, secara logika, kalau Rasulullah hanya ingin menikah lagi demi seks, ngapain dia nunggu sampai 3 tahun? Ya kan? Artinya apa? Artinya dia bukan menikah untuk seks. Kita tahu di banyak hadis, walaupun saya sangat hati-hati dengan hadis, para istri itu cemburu Rasulullah masih mencintai Khadijah, istrinya sudah meninggal. Artinya dia, kalau dia tidak menikah secara untuk politik, yang kedua adalah dia melindungi perempuan yang datang minta suaka perwalian menurut konteks undang-undang saat itu. Jadi kalau undang-undang Nabatea perempuan itu dia bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri, seperti Khadijah dia tidak perlu diwalikan. Tapi ada wilayah-wilayah yang dia itu merupakan buffer dari Bizantin. Undang-undangnya ikut undang-undang Bizantin. Yang misalnya Suryani Romawi kuno, ya kan? Itu perlu perwalian. Nah, kalau dia punya suami meninggal, dia harus cari wali. Atau bapaknya meninggal, dia cari wali. Itulah konteks pernikahan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ini yang banyak orang tidak tahu, adalah pernikahan spiritual, pernikahan sufi. Jadi bukan hanya dalam konteks seks ya. Tuh. Kita kembali ke dalam konteks doktrin pacaran itu dosa. Ini yang lagi gencar-gencar di mana-mana dibahas. Indonesia tanpa pacaran dan lain sebagainya. Dan sebaiknya ta'aruf. Atau sebaiknya segera menikah. Kata saya ada begini. Kata ta'aruf sebenarnya adalah nama lain dari bahasa Arab untuk kata Jawa pacaran. Oke, pacaran itu bahasa Jawa. Artinya pacar itu artinya ada calon pasangan. Jadi kalau Rasulullah pun hidup dalam berbahasa Jawa, dia tidak akan pakai kata ta'aruf, dia pakai kata pacaran. Jadi nggak usah lah dibikin seolah-olah lebih hebat ta'aruf daripada pacaran. Ta'aruf ya pacaran, sama aja. Cuman kan itu yang namanya pacaran, ada banyak jenis. Ya kan sama dengan kita berpasangan, sama dengan kita bekerja. Ada bekerja sehat, dan ada juga pacaran sehat. Ada berpasangan sebagai suami istri yang sehat. Nah, ini yang maka itu saya tulis di sini, pacaran sehat itu saya tulis dalam sebutannya protokol sufi. Nah, ini kata yang saya pinjam dari sahabat saya, seorang antropolog bernama Irmia. Setahu saya itu diambil dari temannya juga. Saya mohon dikasih tahu entah namanya siapa itu. Saya berterima kasih menemukan kata yang unik ini. Kebetulan kita semua sufi mungkin ya di sini ya. Sufi, suka film. Ya kan? Pacaran sufi itu apa? Sebetulnya nggak masalah loh kalau kita pacaran atau ta'aruf. Sama aja dua kata itu ya. Sufi itu safety, understanding, fun, and influence. Teman-teman bisa baca di dalam status saya apa itu safety, understanding, and fun. Misalnya, saya itu biasa mengajarkan kepada anak-anak saya sejak mereka sudah mengalami haid. Saya ajarkan mengenai seks dan seksualitas. Bukan berarti mengajarkan seks itu bagaimana cara berhubungan seks, ya bukan. Tapi apa dampak dari seks? Bagaimana tubuh kamu sudah bisa bereproduksi dan lain sebagainya. Itu sebabnya pendidikan seks itu sangat penting. Kalau sekolah tidak mengajarkan, kita sebagai orang tua harus mengajarkan agar mereka tahu. Contohnya seperti anaknya Mita ini tidak tahu mengenai seks yang sehat. Mita tidak tahu, Subandu saya ini tidak tahu. Kondom aja digunakan bagaimana dia tidak tahu, makanya dia sampai kebobolan anak itu. Jadi harus diajari. Itu saya ajarkan kepada anak-anak saya bahwa yang terpenting adalah kamu harus melakukan, kalau kamu ingin melakukan seks yang aman dan bertanggung jawab demi kesehatanmu sendiri dan masa depanmu sendiri. Dan terutama kalau laki-laki ya mungkin ya, kalau saya punya anak laki-laki saya akan ajarkan
Seks itu harus yang sehat dan bisa melindungi pasangan kamu. Jadi kalaupun dua-duanya itu melakukan seks tidak saling menularkan penyakit misalnya. Dan kalau misalnya terjadi kehamilan, kedua-duanya harus berkomitmen untuk bertanggung jawab. Dan sudah saya ajarkan implikasi efek dari kalau kamu hamil, punya anak, melahirkan, bla 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 semuanya. Jadi saya tidak menekankan masalah dosa yang hal-hal yang teologis lagi, tapi saya ingin menunjukkan kepada anak-anak saya, ini loh dampak-dampak dari hal-hal yang sosiologis yang kamu hadapi sehari-hari. Bukan berarti saya ingin mengatakan itu dosa atau tidak, tapi saya ingin kita fokusnya itu kepada itu, safety. Ya kan? Kalau sekarang anaknya seperti anak pembantu saya itu tiba-tiba hamil, suaminya itu ternyata pemabuk, mereka berdua tidak punya penghasilan, lalu bagaimana kualitas dari anak-anak itu nanti, kualitas dari anak mereka itu nanti? Ya kan itu kan tidak dipikirkan. Dia hanya memikirkan legal sex, not safety sex, ya kan? Jadi selama ini para mubalik itu lebih gencar mendakwahkan tentang menikah. Apa itu menikah? Nggak dikasih tahu apa. Menikah itu adalah dua orang hidup bersama, bukan dua orang melakukan seks yang legal. Bisa aja orang menikah, dua orang hidup bersama, satu tinggalnya di Jakarta, satu lagi tinggalnya di Australia misalnya, ya kan? Tapi menikah, hidup bersama, jiwa dan raga. Mungkin raganya terpisah, tapi bisa ketemuan Zoom kan kita seperti saat ini. Itu misalnya contoh. Dan lagi pula, tidak semua pasangan itu menganggap seks itu penting lagi kalau sudah punya penyakit, sudah tua, sudah lama bersama-sama. Kalau masih ada persahabatan di antara mereka berdua, mereka bisa hidup bersama. Itu yang harusnya ditekankan dong oleh para mubali penceramah. Jangan seolah-olah itu kalau ceramah itu ngomongnya mengenai seks, selangkangan segala macam. Itu aku sangat sedih mendengar ini ya. Nah, kemudian ini mungkin bagiannya para psikolog. Saya bukan psikolog, tapi pentingnya saat pacaran itu understanding. Itu jadi saya juga jelaskan kepada anak-anak. Karena saya punya pengalaman telah bercerai, saya jelaskan kita itu menikah, hidup bersama itu harus saling memahami satu sama lain. Dan juga kita itu harus fun, fun. Harus bisa bahagia bareng-bareng. Kalau nggak bahagia, kita berusaha bahagia bareng-bareng. Kalau kita satu orang stres, sedih, satunya lagi harus ada untuk menolong atau berhadir untuk ceritanya memberikan bahu, ya kan? Bahuku tersedia untuk kamu bersandar, ya kan istilahnya seperti itu. Nah, jadi itu. Kemudian yang terakhir itu influence. Ya, ini banyak orang orang lupa ya, nggak sadar bahwa kita itu kan berhubungan, jangankan suami istri ya. Kita aja sekarang ini aku sedang mempengaruhi teman-teman, influencing kalian gitu kan. Apalagi suami istri hidup bersama, pasti akan saling mempengaruhi. Maka kalau sudah terbiasa hidup bersama berpacaran itu sebaiknya kan influencing atau mempengaruhi hal-hal yang baik, saling memotivasi dan lain sebagainya, bukan malah saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Itulah manfaatnya dari pacaran sufi. Nggak ada salahnya kan? Itu juga bisa dilakukan di tengah pandemi sekarang, misalnya dengan Zoom. Kalau Zoom memangnya bisa sambil melakukan SSS itu, ya bisa aja sih mungkin ya kalau punya daya imajinasi yang tinggi, tapi kan itu bisa dikatakan just virtual, ya kan? Maksud saya, kita jadi orang tua dan juga jadi penceramah, kita biasakan saja anak-anak kita itu hal-hal yang natural sambil diperlihatkan apa dampak-dampaknya. Mungkin ini memang pembahasan untuk kalangan yang berpendidikan, menengah, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya saya punya hal yang nomor 6. Yang nomor 6 ini mana ya? Yang nomor 6, saya menyarankan adalah pihak-pihak berwenang harus sedikit mungkin menerima permohonan dispensasi pernikahan anak. Itu ya kemarin beberapa waktu yang lalu saya menonton webinar
dari Kementerian Pemberdayaan Anak, kemudian ada pembicara, saya tidak ingat dari mana, lebih membahas mengenai dispensasi pernikahan anak. Apa gunanya dong kalau udah ada peraturan sedemikian bagusnya, lalu mau membahas dispensasi? Ya kan akhirnya orang mau aja menikah muda, pagi 17, 18, 16 menikah. Gitu. Terus Pemda setempat itu seharusnya ya bisa menggerakkan Mubalik supaya gimana caranya agar tidak terjadi pernikahan di bawah 19 tahun. Ini saya sampaikan, kiai-kiainya yang berpengaruh di lokalnya harus dapat menjadi influencer pencegahan terhadap pernikahan anak. Komunitas-komunitas keagamaan apapun, tapi terutama kita 90% lebih adalah muslim, harus lebih berupaya mendampingi dan memberikan konseling di wilayah-wilayah masing-masing apabila terjadi pernikahan anak. Saya sudah berusaha, saya menolong di kalangan terdekat saya sendiri, tapi ternyata itu tidak berhasil misalnya. Karena saya tidak memiliki dukungan dari pihak lain. Waktu itu saya cari aktivis yang khusus itu sulit. Kita harus bisa menyadari bahwa ada berbagai implikasi dari pernikahan anak. Pertama itu tadi jelas-jelas wedding.com tadi bisa saja itu merupakan perdagangan anak. Okay? Kedua, jika itu pernikahan poligami dengan orang tua seperti kasus di Syekh Puji dan lain sebagainya, bisa saja terjadi penelantaran istri dan anak. Kalau sudah bosan, kalau udah nggak suka, ditinggal. Apalagi kalau menikah siri, ya nggak? Kemudian yang C, kesehatan perempuan, terutama kesehatan reproduksi dan kesehatan anak dari pernikahan anak. Itu penting loh ya. Banyak loh ya saya membaca di WhatsApp group atau di Instagram, ibu-ibu yang masih muda seumuran dari anaknya si Mita itu tadi, misalnya 17-18, dia nggak tahu kalau anaknya itu nggak boleh baru lahir misalnya, nggak tahu anaknya itu nggak boleh langsung dikasih nasi ya masuk UGD lah, padahal itu baru 2 minggu. Ini kan artinya apa? Karena masih terlalu muda, belum mendapatkan pendidikan yang layak, tidak tahu bagaimana menjadi ibu, tiba-tiba hamil ya karena hanya demi legalitas seks. Kan? Kemudian kesehatan mental istri, suami, dan anak dari pernikahan. Mental juga. Jadi ini bukan hanya perempuan, lelaki juga. Saya tidak mengatakan kerugiannya hanya pada perempuan loh. Ada kalau menikahnya anak-anaknya laki-laki. Ya kalau misalnya si istrinya ngomel-ngomel dulu, lama-lama si suaminya stres, ya kan? Akhirnya cekcok. Itulah makanya di pedesaan-pedesaan yang terjadi pernikahan anak itu atau pernikahannya sangat muda, banyak terjadi perceraian. Orang yang menikahnya sudah serius dan matang dan dewasa saja bisa bercerai. Misalnya contohnya saya katakan ya, yang sudah berpikir sampai lama. Karena kita kan manusia itu kan dinamis, berubah. Apalagi ini anak-anak yang masih belum matang secara psikologis. Dan selain kualitas kesehatan jiwa raga, juga kualitas intelektual dan kualitas pendidikan yang harus kita perhatikan akan menurun jika kita melegalkan atau tidak peduli terhadap adanya pernikahan anak yang masih terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Mungkin itu dulu dari saya. Mungkin ada teman-teman kita bisa kasih diskusi ya, Andri. Baik, Mbak. Terima kasih Mbak Catherine untuk pemaparannya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin berpendapat. Itu Mas Asmin tuh, Asmin Garusul tuh. Mas Abe dulu, Mas Abe. Enggak. Mas Asmi dulu, Mas Asmi. Oke. Mas Andri. Ya. Ini saya perkenalkan, ini saya punya teman di Morowali. Ya, Mas Asmin ini dia salah satu pegiat literasi di Morowali lah. Kemudian berapa kali dia menyampaikan bahwa dia memang lagi prihatin dengan persoalan pernikahan dini di kampungnya, di daerahnya itu di Kepulauan Menui, gitu. Nah kemudian, dia itu ya dia sendirian nih
dia sendirian lagi mencari dukungan ke sana kemari, ke dinas-dinas, ke pemerintahan daerah dan seterusnya untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan apa namanya perkawinan anak, ya penyadaran tentang dampak-dampak buruknya pernikahan dini tersebut, gitu kan. Sekaligus yang sudah terjadi, yang sudah terlanjur terjadi ini harus bagaimana, nah, seperti itu. Jadi menurut saya beliau perlu kita dengar apa-apa yang bisa di-sharekan di sini gitu. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Makasih, Bung. Bung Asmin bisa memberitahu saya kendala-kendala karena mungkin kalau wilayahnya Sulawesi agak beda mungkin yang dengan NTT yang dominasinya Kristen. Dulu saya pernah dengar itu juga masalahnya ada kawin tangkap misalnya ya. Bagaimana dengan di Sulawesi ya? Kalau di sini sendiri sebenarnya agak kurang lebih sama sih dengan di daerah-daerah lain. Cuma dia di sini penyebabnya kebanyakan di pergaulan bebas sih kalau saya melihatnya begitu. Wilayahnya cuma urban atau rural? Soalnya saya tidak punya headset, saya lagi cari headset tadi ini tapi tidak dapat, jadi kurang jelas juga sih. Sorry, halo, dengar saya? Dengar saya? Iya, dengar. Ya. Jadi daerahnya Mas itu lebih kepada kota atau semi kota atau masih desa? Sebenarnya masih desa, cuma dia maksudnya teknologi sudah masuk di sana. Teknologi sudah masuk. Kemudian asimilasi, maksudnya sudah ada masyarakat yang sering keluar berkunjung ke kota kemudian balik begitu. Ada yang menuntut ilmu atau ada yang sekedar mobilitas masyarakatnya itu sudah sering ini ada interaksi dengan kota begitu. Jadi pernikahan dini itu biasanya seperti kasus saya tadi yang supaya tidak terjadi aib, jadi dinikahkan karena sudah pacaran atau karena sudah MBA, married by accident, karena sudah hamil. Iya, kebanyakan itu memang pernikahannya sudah memang karena sudah yang perempuannya sudah hamil gitu. Cuma maksud saya sasarannya saya sebenarnya di generasi mudanya itu supaya memiliki kesadaran tentang bahwa apa yang terjadi di masyarakat itu memang bukan sesuatu yang bagus begitu. Jadi kalau yang saya lihat mungkin persoalannya adalah tidak adanya pendidikan mengenai seks. Iya, seperti itu. Kemudian juga masyarakat secara umum ketika misalkan saya memperjuangkan ini, saya berbicara tentang dampak-dampak negatif perkawinan anak itu, masyarakat berbicara atau mereka menganggap ini sesuatu yang layak begitu, bahwa ini sesuatu hal yang wajar bilang ketika anak sudah kemudian misalkan sudah beranjak dewasa sekitar umur 14 tahun ke atas itu sudah wajar persoalan menikah itu gitu. Oke, saya bisa bantu kalau catatkan nama kecamatan dan kabupaten, nanti mungkin saya bisa sambungkan ke teman-teman. Nanti saya chat di ini, saya chat di WA juga bisa. Kalau bisa WA saya, dapat kasih aja nomor saya, WA saya nanti. Karena itu tampaknya sangat sistemik. Ini kalau kayak gini tidak bisa kita sampaikan secara yang umum-umum aja ya. Tapi ini memang kalau sudah seperti itu budaya berarti sudah sistemik sekali. Jadi itu pendekatan yang khusus. Ya mungkin seperti teman saya, sahabat, tiba-tiba dia menghilang ini karena mungkin wifi kali ya Mbak Ilmia. Saya tadi berharap Mbak Ilmia itu memberikan mungkin dia seorang antropolog yang berasal ke desa-desa mungkin seperti itu. Halo Mbak Ilmia. Halo Mbak Ilmia. Halo, nggak ada suara ya? Halo. Ya mungkin itu ya, saya pikir secara yang saya bisa pahami dari ceritanya Mas Asmin, Bung Asmin adalah karena ini sudah begitu membudaya, masyarakat menganggap pernikahan selama anak itu sudah haid, ya kan, sudah hubungan seksual, ya udah saja. Ini memang budaya yang perlu untuk pendekatan terus. Saya pikir tidak bisa hanya
kata-kata kita di sini, tapi kita harus ada riset juga bagaimana apakah di sana lebih kepada faktor dominannya agama atau faktor dominannya ketua adat atau faktor dominannya ada riset khusus. Saya pikir seperti itu, Bung Asmin. Tapi nanti bisa minta nomor kontak saya dari Bung Abe ya, supaya saya bisa sampaikan kepada pentolan di sana ya, siapa tahu ada. Ya, ada lagi mungkin? Atau Mas Asmin ada lagi yang mau kira-kira Mas, kalau di sana itu, di daerahnya Mas itu perempuannya rata-rata menikah umur berapa ya? 14, 15 ya? Usia SMP ada di itu kalau 2020 kemarin itu menurut ini ada 4 kasus perkawinan anak di desa saya 2020. Itu jadi yang pasangan menikahnya itu laki-laki itu SMA, kemudian perempuannya SMP gitu. Oh, jadi masih anak-anak dua-duanya ya? Iya, masih anak-anak dua-duanya gitu. Waduh, iya. Tapi itu di wilayah itu rata-rata Muslim ya? Apakah di sana lebih ya? Kekuatannya? Kalau agama memang rata-rata Muslim, cuma maksudnya di sana itu sebenarnya kalau semacam doktrin agama juga sih tidak dia tidak ada misalkan doktrin memang harus menikah, tidak, cuma karena ya sudah ada kasus itu tadi, kecelakaan itu gitu. Jadi makanya di ini. Kemudian juga masyarakat terima-terima saja bahwa ini sesuatu yang wajar begitu, tidak bisa dihindari seperti itu. Ya, itu harus ada pendekatan yang khusus mungkin ya. Ya saya pikir memang kita tidak bisa bicara seperti apa solusinya sekarang, tetapi kita harus lihat secara holistik dulu, komprehensif dulu. Tapi kalau yang saya tangkap, memang itu sudah membudaya, dan saya pikir itu tidak hanya di tempatnya Pak Asmin, tapi juga di daerah Indonesia yang lain. Sebetulnya kadang agama itu tidak juga bisa berperan banyak. Seperti yang terjadi di NTT. Yang terjadi di NTT itu adalah kawin tangkap. Jadi perempuan bisa saja tiba-tiba ditangkap oleh laki. Kalau dia sudah ditangkap, itu artinya dia boleh dinikahkan. Memang ada budaya seperti ini. Jadi di masyarakat dunia itu setahu saya ada 8 jenis pernikahan. Sejak dulu kala itu ada di dalam kitab Sanskrit, saya lupa apa Weda atau apa. Dia sudah menjelaskannya 8 jenis pernikahan. Nah, ternyata 8 jenis pernikahan ini ditemukan di berbagai peradaban lain, tetapi dengan nama yang berbeda-beda. Kalau yang kasusnya di NTT itu kawin tangkap. Jadi memang ada dulu peradaban atau budaya, kalau seseorang ingin menikah dengan seseorang, laki-lakinya nolong dari perempuan dari suku lain atau komunitas lain, dibawa ke desanya. Kalau dia sudah berhasil dibawa, itu artinya itu punya gue, itu istri gue, gitu. Itu ada budaya seperti itu, dan tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia ada seperti itu. Kalau yang sekarang itu terjadi di mana-mana, yang dianggap sebagai pernikahan tradisional, itu tadi adalah pernikahan yang pertama adalah disahkan oleh orang tua menyetujui, orang tua perempuan, kemudian dicatat di negara atau di desa. Itu yang umum di seluruh dunia. Saya lupa namanya. Kalau yang tidak umum adalah orang yang seperti Simon Levin, seperti itu. Ya kita berdua janjian aja, misalnya saya sepakat jadi istri kamu, kamu jadi suami aku. Kesepakatan berdua tidak perlu di atas kertas. Suami istri hidup bersama, itu misalnya terjadi di luar negeri. Sebetulnya itu juga bentuk pernikahan, dan itu sudah ada sejak zaman orang kita dulu 5.000 tahun yang lalu sudah ada seperti itu. 8 jenis pernikahan itu. Ini kemudian yang perlu disoroti juga persoalan ini tadi, persoalan dispensasi itu dari Departemen Agama. Kemarin saya sempat menelpon ke pihak KUA, kebetulan saya di kabupaten, jadi saya menelpon ke pihak KUA untuk meminta data perkawinan anak gitu.
Nah, tapi mereka ini tidak punya data yang valid begitu karena mereka memalsukan identitas ini yang menikah itu tadi, mereka palsukan identitasnya supaya dia bisa terinput di kementerian seperti itu. Jadi ini polemik tersendiri juga persoalan dispensasi itu. Memang. Itu saya pikir ada di berbagai tempat seperti itu ya. Jadi supaya mudah, supaya bisa diloloskan. Iya. 17 jadi 19, ya kan? 16 jadi 19. Jadi dibohongin umurnya, ya kan? Itu memang masalah di mana-mana, dan ini makanya sebetulnya kita perlu suatu sikap kepada seluruh kementerian, dari mulai Kementerian Perlindungan Anak, Kementerian Agama, karena saya pikir kalau tokoh-tokoh agama itu keras ya, tegas, ya kan? Saya pikir itu bisa memberikan pengaruh ya. Katakanlah kalau misalnya tokoh-tokoh agama selebritis itu yang ngomong gitu kan, kalau tokohnya kayak kita doang ya, kita siapa yang dengerin kita ya Kak. Tapi kalau mereka tokoh-tokoh seperti itu kan gitu kan. Itulah yang harusnya bicara. Itulah saya ingin memotivasi teman-teman yang mungkin punya kedekatan dengan tokoh-tokoh selebritis itu. Apakah itu ustadz atau ustazah selebritis atau bahkan seleb. Siapa yang punya teman-teman seleb? Atau mungkin teman-teman saya seleb yang sedang menonton saya hari ini, siapa tahu ada di antara kalian adalah seleb gitu kan. Kecuali saya gitu kan. Tolonglah ikut berpartisipasi agar teman-teman kita yang di daerah ini yang memiliki masalah seperti Pak Asmin ini, agar berkurang pernikahan anak, sehingga at least anak-anak ini, setidak-tidaknya anak-anak ini sampai umur 19 tahun itu berarti lulus SMA, seutuh sekolahnya baru menikah. Ya nggak? Baik, saya pikir laki-laki maupun perempuan ya. Ini saya sementara ada satu kasus ini di kampung, kebetulan dia saya punya keluarga, dia kebetulan keluarga saya. Kemudian dia dibesarkan sama keluarga juga, tapi setelah tamat SMA kemarin kami bermaksud untuk menyekolahkan, tapi tiba-tiba dia dinikahkan sama keluarga itu yang membesarkannya tadi itu gitu. Sekarang kasusnya ponakan itu tadi dia sudah sudah terjadi kekerasan fisik sama suaminya itu, karena mungkin faktor-faktor itu tadi negatif perkawinan anak itu yang kemudian sudah menimpa dia gitu. Ya karena belum siap secara mental, jadi kan emosional dan lain sebagainya, mungkin juga seperti itu. Dan mungkin juga jadi kasusnya memang agak sementara ini baru sekitar dia mungkin menikah sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu, tapi sementara hamil sekarang. Tapi dia sudah bermasalah dengan suaminya, sudah beberapa kali dilakukan, terjadi kekerasan secara fisik begitu. Ya, oke. Ya, terima kasih atas sharingnya. Ini sangat penting karena saya pikir banyak yang tidak langsung mendengar hal-hal, dianggapnya hal-hal seperti ini yang sepele, yang kecil-kecil. Saya selalu kok ikut webinar-webinarnya pernikahan anak. Saya memang aktif sejak tahun 2019 ya. Yang dibahas itu masalah-masalah teknis, saya pikir. Jarang yang mendengar suara-suara seperti Pak Asmin ini gitu kan, yang langsung mendengar begitu sulitnya di akar rumput itu kita ngejelasin jangan menikah dini, tapi menikah juga itu yang sulit ya Pak ya. Sebenarnya penting seperti yang dikatakan tadi bahwa memang tokoh-tokoh publik itu memang harus berbicara persoalan ini, karena saya merasa bahwa memang masyarakat kita itu lebih cenderung gampang menerima hal-hal yang formal dari pemerintah misalkan atau dari tokoh publik dibanding persorangan seperti kita begitu. Betul. Dan juga perlu kita sampaikan kepada tokoh-tokoh itu, ya sebaiknya di sekolah atau bagaimana caranya ada kampanye mengenai pendidikan seks. Jadi bukan pendidikan bagaimana berhubungan seks, tapi itu tadi safety ya, mengenai seks ya. Jadi anak-anak itu belajar mengenai menunda seks. Ada satu organisasi yang bernama UPF
itu organisasi internasional Kristen, ya mungkin Kristen yang dianggap oleh Kristen yang lain sesat juga ya, tapi di sini saya tertarik dengan kampanye mereka adalah jangan melakukan seks sebelum menikah. Itu Kristen loh ya. Organisasi Kristen itu pusatnya ada di Korea, namanya UPF. Saya lupa singkatannya Pak, tapi saya selalu mendapat undangan dari UPF. Jadi saya pernah ikut 1 kali seminarnya mereka. Jadi di dalam komunitasnya mereka, organisasi mereka itu, anak-anak diberikan satu program-program sehingga mereka menunda seks sebelum menikah, dan juga mereka tidak membolehkan pernikahan anak loh. Mereka itu, anak itu harus sekolah dulu, kuliah dulu, baru boleh menikah. Itu bagus, saya pikir bisa diimitasi atau menjadi ilham kita. Bagaimana bisa membuat program-program agar tidak melenceng kepada gerakan-gerakan seperti Indonesia tanpa pacaran yang ujung-ujungnya adalah menikah usia dini. Ya nggak Mas? Iya. Padahal UPR ada program seperti UPR, bisa mereka mengadakan kegiatan seperti itu. Setelah baca tulisan dari Mbak itu, memang saya agak memang tertarik di situ, karena memang banyak kajian-kajian yang yang bisa membantah apa yang mereka kampanyekan selama ini seperti itu. Ya, semoga itu bisa membantu sedikit, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa. Bahkan begini ya, itu ceritanya Mas. Jadi pembantu saya itu bilang, di masyarakat awam pun mereka sudah biasa memahami bahwa nggak apa-apa kalau cuman begitu doang, seks aja, ya udah nggak apa-apa, asal jangan sampai hamil. Terus ngapain menikah kalau udah kamu belum hamil gitu kan? Berarti apa? Sebetulnya di kalangan bawah, masyarakat yang akar rumput banget, bagi mereka itu sebetulnya sudah biasa ya, menganggap itu tadi ya, seks pramarital atau ekstramarital. Udah, itu sudah jadi kewajiban. Walaupun kita setiap hari mungkin dicekcoki bahwa itu dosa. Itu kejadian di masyarakat kita seperti itu. Tidak jadi, bisa. Saya sejauh ini ketika misalkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah ketika misalkan mereka menikah itu adalah sunnah katanya, saya jawab begini, sejauh yang saya tahu kejadian-kejadian insiden-insiden perkawinan usia dini di tempat saya itu belum ada atas dasar kesepakatan dua pasangan ini yang mengatakan ayo kita menunaikan sunnah Rasul. Jadi belum ada yang berdasarkan itu gitu. Ayo kita menunaikan sunnah Rasul. Enggak. Jadi saya belum melihat seperti itu. Mereka justru menikah ketika misalkan sudah ada terjadi kecelakaan misalkan gitu. Jadi bukan berdasar sunnah itu tadi gitu. Karena saya rasa tingkat agama kita juga itu masih rendah juga sih sebenarnya kalau untuk secara total menjalankan syariat itu gitu. Sunnah itu kalau barokah ya, kalau berkah. Kalau jadinya itu KDRT itu bukan sunnah, itu bencana, itu dosa, zalim. Betul. Iya. Karena memang dasarnya mereka menikah, saya belum lihat bahwa ayo kita menjalankan yang saling saling ajak mengajak, kemudian bersama dengan orang tua duduk di KUA, kemudian berbicara ayo kita jalankan syariat agama gitu. Tidak ada seperti itu. Saya belum melihat seperti itu. Justru yang saya lihat mereka ke KUA itu memang sudah bunting memang gitu. Mohon maaf kan gitu. Ya. Terus juga begini. Juga ada satu saya ini lupa belum masukin. Memperkosa kemudian menikah dengan pemerkosanya. Menurut saya ini juga salah di masyarakat kita yang perlu kita akhiri, bahwa seorang yang sudah diperkosa harus menikah dengan pemerkosanya. Itu gila menurut saya. Itu masih banyak bukan di mana-mana di wilayah Indonesia. Ya kan? Itu jahat buat saya dan itu tidak betul. Itu kita harus berusaha bagaimana agar masyarakat kita tidak seperti itu lagi. Ya orang diperkosa mana mau kok enak-enaknya malah dinikahkan dengan laki-lakinya. Itu gila, itu sakit jiwa menurut saya ya. Yang seperti kawin tangkap itu kan itu kan. Iya. Dulu pada sekitar sekitar tahun 2000-an ke bawah ke atas itu sampai tahun 90-an itu memang kalau di kampung ada seperti itu. Kalau misalkan ditemukan laki-laki dengan perempuan, dua orang di tempat gelap atau gimana, ditangkap terus dinikahkan kayak gitu. Tapi sekarang sudah di kampung saya sudah tidak ada.
Ya. Itu yang perlu kita. Maka itu pentingnya yang namanya pendidikan seks itu ada pertama mengajarkan anak-anak mengenai kesehatan reproduksi, mengenai hak daulat dirinya atas tubuhnya. Jadi kalau kamu ingin melakukan seks harus concern dari dirinya. Tidak boleh. Iya, seperti itu. Jadi memang harus atas dasar inisiatif dia dan kemudian juga dia tahu dampak-dampak apa yang misalkan akan menimpa dia ketika misalkan dia melakukan hal itu terlalu dini seperti itu. Betul. Ya. Jadi memang sasarannya kita sebenarnya lebih kepada apa namanya individu, maksudnya generasi muda itu bagaimana dia memanage dirinya seperti itu. Bahkan kalau saya pernah melihat satu program supaya mengenai pendidikan seks itu ya anak-anak di suatu negara, saya lupa di mana. Anak-anak itu dibawa ke rumah sakit bersalin melihat ibu melahirkan. Coba kalau anak-anak tuh melihat ibu melahirkan, apakah mereka mau melakukan itu untuk belum tentu mau kan? Iya, begitu kan? Jadi mereka akan berpikir panjang. Udah sakit, beli popok siapa yang mau beli? Ya kan? Beli baju bayi. Semalaman begadang, bapak maupun ibu begadang ngurusin bayi. Itu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita bahwa menjadi orang tua itu bukan saja-saja seperti itu, seenak-enaknya begitu. Itu yang harus diajarkan di dalam pendidikan seks, bukan pendidikan untuk melakukan seks, tapi dampak-dampak dari seks. Ya Kak, itu sih. Makanya saya ikut saran seorang sahabat dulu, kalau anak laki-laki yang mengajarkan mengenai pendidikan seks adalah ayahnya. Perempuan, ibunya. Karena yang mungkin yang lebih paham mengenai konstruksi organ, ya kan. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Mungkin ibu tunggal atau bapak tunggal atau dia tinggal dengan kakek nenek. Tapi intinya tetap harus diajarkan oleh orang tua sendiri mengenai safety tadi. Safety and responsibility, pertanggungjawaban. Harus bertanggung jawab. Laki-laki jangan, kita ini punya budaya yang menganggap enak ya punya anak laki-laki, dia tidak akan malu, gitu kan? Ya biasanya kan seperti itu. Padahal harusnya orang tua ngajarin laki-laki kok kamu itu ngewek, saya bahasanya orang sini gitu kan, ini cewek anak orang lain, kamu tanggung jawab, kamu ini anak orang loh, anak orang itu udah dididik bertahun-tahun sama bapaknya loh, kasih makan, kamu sih anaknya begitu. Itu juga harus diajarkan kepada yang anak laki-laki. Sayangnya saya belum punya anak laki-laki, mungkin saya sarankan kepada teman-teman yang punya anak laki-laki, ajarilah anak laki-laki seperti itu kepada pasangannya, kepada perempuan lain, harus menghormati perempuan lain, seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Itu yang penting ya Pak. Mbak, mungkin kita sapa dulu ini pemirsa dari Facebook Live. Ya, mungkin ada pertanyaan dari mereka. Ini ada salam-salam, selamat malam dari Kriswaro, Nuraini Astuti, selamat malam, Ruswinarni Agata, Erzaki Alindragiri. Terus ada pertanyaan ini dari Rosmin Sinaga. Benarkah Mbak KUA memberi kompensasi bagi pelaku pernikahan yang usia tidak sesuai dengan undang-undang tentang pernikahan? Oh ya, oke Bu Rosmin Sinaga, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Bukan kompensasi, tadi disebut dispensasi. Jadi, jika ada anak di bawah usia 19 tahun ingin menikah, laki-laki maupun perempuan, boleh mengajukan dispensasi dan kemudian dibawa ke pengadilan agama untuk ditentukan apakah berhak untuk menikah atau tidak melalui permintaan. Itu kira-kira, bukan kompensasi ya, dispensasi. Dispensasi artinya keringanan tetap dicatat itu Mbak ya? Ya. Jadi tetap harus dihadirkan. Tetapi juga yang oleh kaum aktivis menganggap sebenarnya dispensasi itu tidak dipermudah karena itu bisa menjadi akses bagi orang seenak-enaknya akhirnya melakukan pernikahan dini juga karena ada dispensasi.
Ya. Ini Mbak Siska mungkin ingin bicara, sudah buka mikrofon. Oke, thank you. Halo Mbak, halo semuanya. Halo. Halo. Ya, mau urun rembuk aja sedikit terkait dengan persoalan pernikahan dini. Kalau saya kebetulan latar belakangnya hukum. Saya sih melihatnya ini jelas concern-nya kita harus semua pada persoalan adanya disharmonisasi hukum sih Mbak. Ya. Ternyata kalau kita lihat undang-undang perkawinan sendiri di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kan perempuan itu syarat menikahnya 16 dan laki-laki itu 19. Artinya untuk si perempuan aja buat ukuran kita tuh udah kecil banget 16. Terus kemudian dikaitkan dengan adanya ketentuan yang tadi sudah disebut-sebut, masalah dispensasi perkawinan. Jadi dispensasi itu sebetulnya kalau merefer kepada peraturan Mahkamah Agung, itu sebetulnya adalah izin khusus yang diberikan kepada pihak-pihak yang umurnya tadi sudah saya sebutkan itu di bawah itu, tapi karena ada alasan-alasan tertentu yang kemudian dia minta dispensasi gitu loh. Jadi ada treatment khusus untuk diberikan setelah mereka mengajukan perkaranya ke pengadilan atau permohonan izinnya, kemudian itu akan dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim dengan syarat-syarat tertentu sih sebetulnya. Tapi sekali lagi memang ternyata ini memang tantangan kita semua ya di persoalan legislasi plus harmonisasi hukum perkawinan. Karena tadi di Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri kan sebetulnya udah jelas-jelas tuh disebut orang tua punya tanggung jawab dan kewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan anak. Which is ternyata hukumnya sendiri pada sisi lain tuh memperbolehkan adanya konsep dispensasi yang berdasarkan data yang saya harus mengupdate lagi di 2020. Ternyata dari 100% pengajuan dispensasi di beberapa atau hampir di seluruh pengadilan agama, karena ini lingkup tugasnya pengadilan agama. Kalau untuk Muslim itu hampir 90 sekian persen itu kemudian di-approve gitu loh. Jadi ini buat saya sih ironis ya. Satu sisi Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan kewajiban orang tua untuk melakukan pencegahan itu, tapi di sisi lain sebenarnya hukum-hukumnya juga membuka peluang. Makanya kemudian saya nggak yakin tuh kayak si Aisyah Wedding Organize itu bisa kemudian dikriminalisasi dengan hukum yang ada sekarang, karena sebenarnya hukumnya aja memberikan peluang loh. Jadi sebenarnya kalau mau dikriminalkan tuh saya masih berpikir dalam konteks apanya ya gitu, karena hukumnya sendiri tuh memberikan peluang. Jadi menurut saya ya pemerintah juga jangan ada jadi membuat orang gamang gitu atau membuka peluang-peluang justru untuk itu. Jadi ya jangan heran kalau kemudian masyarakat berpikir apa yang jadi problem sih untuk pernikahan dini. Untuk perempuan saja di Undang-Undang 174 dan kita masih memberlakukan itu sampai sekarang walaupun itu lahirnya tahun 74. Perempuan itu 16 tahun. Gitu. 16 tahun itu sebetulnya masih kecil lah ukuran kita. Itu saja sudah diperbolehkan secara formal untuk melakukan pernikahan gitu loh. Dan laki-lakinya 19. Plus ditambah lagi tadi yang saya bilang, ternyata ada peluang, ada konsep dispensasi itu tadi gitu loh. Jadi ya menurut saya sekali lagi ini tantangan harmonisasi hukum perkawinan di Indonesia. Saya rasa sih itu sementara. Thank you Mbak semuanya. Terima kasih Mbak Siska telah memberikan Mbak Siska. Tadi di Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan dikatakan orang tua itu bertanggung jawab ya. Tapi kemudian ketika terjadi ada sanksi nggak untuk orang tua? Mungkin yang perlu disusun itu seharusnya berkaitan dengan sanksi itu terhadap orang tua yang akhirnya dia tetap nikah tapi orang tuanya tetap terkena sanksi karena sifatnya kewajiban kan gitu. Kalau tidak ada ini ya berarti harusnya dia kena sanksi gitu. Nah, ada enggak sanksinya?
Nah, itu dia. Sialnya memang ini jadi kayak pasal banci gitu. Makanya saya bilang, saya nggak yakin ada orang-orang yang bisa terjerat atau dikriminalisasi dengan konsep pernikahan dini, meskipun itu orang tuanya sendiri. Jadi kalau di Undang-Undang Perkawinan itu, di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, saya lupa pasal berapa, antara 25 atau 26. Jadi intinya orang tua tuh punya kewajiban untuk mencegah pernikahan anak-anak, udah sebatas itu, punya kewajiban. Tapi kemudian itu nggak diikuti dengan sanksi gitu, jadi ya udah, buat apa pasal itu gitu. Setahu saya sih itu. Mbak Siska, maaf, setahu saya undang-undang perkawinan yang tahun 74 mengenai usia anak itu sudah mengalami perubahan, bukan dari di Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Ya, Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 itu 19. Nomor 16 tahun 2019. 2019 Undang-Undang Perkawinan. Iya. Udah ditetapkan MK, Mbak. Ya, untuk perempuan 19 dan laki-laki juga 19. Ya. Oke. Ya, itu kali ya. Jadi itu sudah diberlakukan undang-undang pernikahan terbaru itu melalui MK. Begini, persoalan dispensasi itu tadi sebenarnya kalau saya lihat begini, kalau kasus yang ada di sini dia itu begini, duduk perkaranya dia begini. Alasannya mereka ketika misalkan anak yang menikah di usia dini ini kemudian melahirkan seorang anak lagi, dia kan butuh surat kependudukan gitu. Jadi itu satu alasan begitu. Bagaimana misalkan kemudian anak harus memiliki akta kelahiran gitu. Jadi itu alasannya mereka untuk memberikan dispensasi. Menurut cermatan saya seperti itu. Jadi misalkan ketika ada seorang anak yang menikah, kemudian dia tidak diberikan dispensasi, dia menikah tanpa memegang buku nikah dan kartu keluarga, itu otomatis anak yang dia lahirkan tidak akan memiliki dokumen pendudukan seperti itu. Jadi itu yang menjadi alasannya menurut cermatan saya di sini. Seperti itu dia bentuknya. Jadi pertama yang saya bisa lihat, pertama ada masalah hukum. Tadi sudah disampaikan dengan baik oleh Mbak Siska. Itu adalah masalah hukum dan kita sudah tahu adanya perubahan undang-undang perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Usia pernikahan minimal 19 tahun laki maupun perempuan. Terjadinya dispensasi itu berarti masalah budaya, sosial agama. Nah, itu yang perlu kita galakkan sekarang, sehingga oke lah, sudah terjadi, itu ternyata memang ada dispensasi karena adanya pernikahan anak perempuan yang sudah hamil, ya kan? Memang akan sulit. Pertama gini, kalau tidak memiliki surat-surat akan sulit bagi anak tersebut. Walaupun sebetulnya kan akte itu sudah bisa dibuat tanpa suami, gitu kan? Sudah bisa sebetulnya kan? Cuman saya pikir memang birokrasi ini masih sulit ya. Saya sendiri punya pengalaman seperti itu dalam mendampingi orang. Akhirnya yang perlu kita perhatikan sekarang, bagaimana kita mencegah pernikahan anak juga dari aspek sosial budaya tadi. Bagaimana agar tadi yang kita sudah bahas dengan Pak Asmin, ya sosial budaya, sehingga berkuranglah orang yang minta dispensasi, berkuranglah orang yang seperti tadi dalam kasus saya, itu anaknya sendiri ngotot pengen nikah juga gitu. Karena mungkin ada di dalam benaknya gini, ini lucu ya mungkin ya Mas, soalnya itu sudah tersebar di doktrinnya anak-anak perempuan itu, kalau kamu sudah digituin sama laki-laki, kalau tidak dikawini oleh laki-laki itu, kamu itu berarti tidak laku, tidak akan laku, kamu sudah tidak perawan. Hal-hal seperti ini loh, ini budaya, sosial budaya itu yang harus kita bereskan bersama-sama supaya hukumnya itu tidak perlu memberikan dispensasi, ya kan? Juga orang tidak perlu melanggar hukum. Hukumnya mungkin sudah bagus, gitu seperti itu. Mungkin ya itu yang saya pikirkan sebagai seorang yang bergerak di masyarakat seperti itu.
Betul loh itu. Jadi saya tuh kalau dengar cerita-ceritanya mereka yang di itu, ya kan sudah begini, nanti nggak laku. Oh ya, tetangganya pembantu saya ini janda berumur 16 tahun atau 15 tahun. Hah? 15 tahun janda? Saya bilang, menikahnya umur berapa? Saya bilang begitu kan. Jadi bagi sebagian komunitas masyarakat etnis tertentu juga mungkin ya, menikah muda itu lebih baik daripada nggak laku, daripada jadi perawan tua. Kalau kamu tidak mau, udah banyak orang datang tapi kamu nggak nikah nggak laku, itu juga satu persepsi yang harus Luruskan. Ya kan, harus dibongkar ini semua. Sama Mbak, persoalan janda 15 tahun di kampung saya ada. Dia umur 15 tahun sudah suami kedua. Oh. Ya. Terus ada lagi dia kisaran umurnya itu sekitar 20 sampai 25, tapi dia sudah 3 suami. Masing-masing satu suami, satu anak gitu. Sekarang dia posisi di suami yang ketiga, kayaknya saya lihat mungkin sudah hampir-hampir akan cerai lagi nanti. Gitu. Ya. Jadi makanya itu semua yang mendorong saya untuk mencari jejaring seperti senior-senior yang ada di sini. Bagaimana membangun power untuk melakukan itu gitu, pencegahan perkawinan usia dini itu. Oke. Ya. Makasih. Ya. Ada lagi Indri? Mungkin masih ada lagi yang lain. Silakan. Ini kita sampai jam berapa nih? Berapa menit lagi nih? Mungkin masih ada 10 menit lagi Mbak ya, sampai jam 9 ya. Ya. Ini dari ini Mbak, saya ada add di Facebook, mohon dikonfirmasi. Mbak Gayatri. Ya, pasti saya add. Oke, saya confirm. Ya. Oke. Ini di Facebook ada komentar juga Mbak Gayatri. Mana tadi saya baca ya? Cinta tanpa agama begitu indah karena mencintai itu pakai hati bukan pakai agama gitu katanya Mbak. Ya. Oke. Kita tidak bisa memberi penilaian, kita bebas ekspresi ya. Bebas berekspresi ya kalau di Facebook ya. Ya dong. Ini tadi handphone nomor WA-nya Pak Asmin dengan nama desanya sudah di-chat di Zoom, sudah saya chatkan juga ke WA-nya Mbak Gayatri ya. Sudah saya. Ya, saya sudah confirm ya. Jadi save. Pak Asmin. Ya. Mungkin ada lagi yang lain punya. Ini sayang sekali ya yang namanya Mbak Ilmiah tiba-tiba sudah keluar. Mungkin jaringannya buruk. Mungkin Verita ada kesan-kesan? Silakan Mbak Verita. Ada Verita baru datang itu. Atau Mas Pranoto. Di Kifeng. Wah, kayaknya sudah kita amini bersama ya, masalah-masalah kita hukum sebetulnya sudah cukup baik, tinggal bagaimana agar kita mengurangi permintaan dan pengajuan dispensasi, dan itu berarti gerakan budaya, gerakan sosial, gerakan keagamaan, ya kan? Saya pikir tidak ada agama apapun di dunia ini yang mengajarkan kasih sayang dan mengajarkan humanisme yang mengizinkan adanya pernikahan anak atau pernikahan orang yang belum bisa memberikan konsen, ya kan, kesepakatan. Orang menikah itu kan harus bisa memberikan konsen. Kalau umurnya masih 17, 16, 15, dia masih belum stabil atau psikologinya belum matang.
kadang pengen ini, kadang pengen itu. Ingat sendiri waktu kita masih muda belia ya, kita semua masih muda belia ya, kayak lagunya Bella, ya lagunya siapa? Bella siapa, lagu Bella ya, kalau nggak salah ya. Itu kita pernah muda. Nah, kita pernah muda, kita ingat hari ini kita naksir siapa, bulan depan kita naksir orang lain lagi, ya kan? Itu kan jiwa-jiwa kita, hormon-hormon kita memang baru tumbuh seperti itu. Jadi memang untuk konteks kekinian dan kesinian, menikah itu sebaiknya memang di atas usia 20 tahun. Kalau bisa di atas 21 tahun lebih baik. Setelah lulus kuliah, ya. Dan setelah pacaran atau garis miring ta'aruf. Pacaran sama dengan ta'aruf. Pacaran itu bisa sehat, tidak berarti pacaran itu berarti melakukan seks bebas, juga tidak. Tadi saya sudah kasih gambaran mengenai pacaran sufi, ya kan? Safety, understanding, fun, and influence. Fun itu kan tidak mesti sesuatu yang sifatnya seks bebas. Walaupun ada keinginan untuk melakukan seks, yang mungkin ada natural, kita kan masih ada nilai-nilai hewani di dalam diri kita ya. Nah, yang pakar itu perlu diajarkan seks yang bertanggung jawab dan aman. Safety itu yang harus ditekankan. Mungkin cukup Maya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ya. Thank you. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat Imlek ya, kongsi yang Imlek. Kongsi macai. Selamat tahun baru Cina. Oke. Iya Mbak, thank you semuanya. Assalamualaikum. Thank you. Kita sama kabar damai. Waalaikumsalam. Andri. Mana Mbak? Sudah off Facebook? Sudah.